Oke, jadi ini dia kertas kimia saya yang sudah distempel. Jadi langsung saja kita ke nomor pertama, biar lebih mudah, biar lebih gampang. Kita lihat dari kertas aslinya. Oke, jadi pada nomor yang pertama 1A ya, itu kita disuruh untuk menuliskan nama senyawa dari rumus kimia berikut. Oke, jadi yang pertama itu senyawa PCl3, yaitu fosfor triklorida. Kenapa fosfor triklorida? Karena klorin ini kan merupakan senyawa merupakan atom non logam. Ya, atom non logam, dan pada tata nama senyawa itu ketika ada atom yang non logam, maka itu wajib ditambahkan ida. Jika depan senyawanya itu adalah logam seperti ini, fosfor. Fosfor ini kan termasuk logam. Terus ditambah klorin yang membuat mereka menjadi senyawa. Jadi kan fosfor klorin. Nah, kalau dalam tata senyawa itu si klorinnya ini wajib ditambahkan ida karena dia merupakan non logam. Kemudian mengapa ada tri di depannya? Ini. Yaitu karena si klorin ini punya masanya 3 ya. Jadi ada 3 klorin. Nah, pada tata nama juga untuk 3 itu ditambahkan tri di depannya. Jadi fosfor triklorida adalah jawabannya. Kemudian yang B juga sama ya, AlCl3. Al itu untuk aluminium dan Cl3 itu klorin. Jadi disesuaikan dengan tata nama jadi triklorida. Jadi aluminium triklorida. Kayak di sini salah, mungkin ada keliru ya. Selanjutnya 1C itu dibalik ya. Jadi tulislah rumus kimia dari senyawa berikut. Jadi pada 1C itu adalah tembaga 2 karbonat. Tembaga itu cuprum, jadi Cu. Terus 2 ini adalah bilangan oksidasinya, dan karbonat tinggal ditambahkan. Jadi Cu, CO3. Oke. Selanjutnya tulislah rumus kimia dari aluminium hidroksida. AlOH ya. AlOH. Kenapa ini 3? Karena kita harus setarakan posisinya ya. Jadi pada dasarnya kan ini OH min ya. Namun itu belum setara dari si aluminium. Nah, maka kita tambahkan 3 di belakangnya. AlOH 3 garis miring Al dalam kurung OH 3 di dalam kurung karena supaya tidak keliru ya. Karena supaya bukan cuman si H-nya doang yang dapat 3, melainkan OH-nya itu juga 3. Oke, jadi O3H3. Seperti itu. Selanjutnya, pada nomor yang kedua yaitu tuliskan persamaan reaksi setara. Untuk reaksi berikut, besi bereaksi dengan asam klorida membentuk besi 2 klorida dan gas hidrogen. Oke, kita lanjut aja di buku ini karena caranya lebih lengkap di sini. Saya menggunakan cara permisalan yang cara menurut saya gampang. Jadi kita masukin nih rumus kimianya ya dari ini semua. Besi itu besi bereaksi dengan asam klorida. Yang ini. Sorry. Itu tadi nomor 3, ini nomor 2. Setarakan persamaan reaksi berikut. BaOH. Oke. Jadi di sini tinggal masukin aja ya dari soalnya ini. Masukin lagi ke sini. BaOH 2 Q terus P2O5 jadi Ba3PO42 H2O. Terus jadi permisalan ditambahkan koefisien A, B, C, D dari tiap senyawa-senyawanya. Oke. Terus kita tentukan dulu Ba di sini ya. Ba itu apa aja sih? Di A ternyata ada Ba 1 ini. Jadi 1 kali A sama dengan ya, ini tanda panah ini merupakan sama dengan Ba3 pada koefisien C nih. Ya, di sini
proses senyawa ini. Jadi 3 kali C, ada 3C. Jadi A sama dengan 3C untuk BA ya. Dan sini kemudian ada O. Di sini ada di sini ada 2 O ya. Karena O kali 2 kali A, 2A ditambah ini 5 kali B, jadi 5B sama dengan di sini 2 kali 4 8 8C dan juga 1 O, jadi D. Selanjutnya ada P ya, ada P jadi P2 2B sama dengan di sini 2C ya, 1 kali 2 2 kali C 2C, jadi 2B sama dengan 2C untuk P. Kemudian ada H juga, hidrogen. Di sini 1 kali 2 kali A dengan 2A sama dengan ya, sama dengan 2 kali D dan 2D hasilnya. Terus permisalannya kita apa nih? Kita cari yang paling gampang, yaitu yang menurut saya paling gampang adalah B1. Oke. Dan kita udah ketemuin semua persamaan ini. Kemudian kita cari nih urutannya nih untuk dihitung. Nah, karena di sini yang diketahui B, jadi kan ya udah, inilah yang kita hitung pertama. 2B, 2 kali 1. Oke, jadi kita lanjut aja sesuai dengan urutannya di sini. Jadi dari P dulu, BA, H, baru O. Selanjutnya kita masuk ke P ya, 1 nih. 1 2B sama dengan 2C. 2 kali 1 sama dengan 2C dan 1 sama dengan C. Oke. Lanjut. Kedua yaitu BA ya. A sama dengan 3C. Tadi A-nya tadi C-nya C-nya itu 1, jadi A sama dengan 3 kali 1 yaitu A-nya 3. Selanjutnya ada 3, itu 2A sama dengan 2D. 2 kali 3 sama dengan 2D. Dan hasilnya adalah 3. Kenapa? Karena 2 dicoret, jadi 3. Oke, selanjutnya kita nggak perlu lanjut ke yang keempat karena semuanya telah diketahui ya, dari A, B, C dan D. Oke, jadi kita langsung buat aja perbandingannya. Sini A sama dengan 3, B sama dengan 1, C sama dengan 1 dan D sama dengan 3. Masukkan saja sesuai dengan ininya, koefisiennya. 3 BA tambah ini di sini tidak perlu ditulis karena cuma 1 nilainya ya. B itu cuma 1 nilainya. Tidak perlu ditulis. Di 3 BaOH2 ditambah P2O5 sama tanda panah atau menghasilkan Ba3PO4 kali 2 dalam kurung PO4 kali 2 ditambah 3H2O. Itulah hasilnya ya untuk nomor 2. Selanjutnya kita beralih ke nomor 3. Ini dia nomor 3. Jelaskan persamaan reaksi antara untuk reaksi besi bereaksi dengan asam klorida membentuk besi 2 klorida dan gas hidrogen. Oke. Jadi ya ini ditulis ulang soalnya. Kemudian kita tuliskan dulu nih, kita masukkan dulu rumus-rumus kimianya. Oke. Jadi di sini besi itu adalah Fe, asam klorida itu Cl, namun ada asamnya jadi ditambahkan HCl. Oke. Kemudian di sini ada besi 2 klorida itu FeCl2 plus gas hidrogen H2. Oke. Jadi di sini udah ditemukan makna-maknanya, rumus-rumus kimianya, tapi ada yang tidak setara. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengapa ini Cl2. Ini Cl2 terjadi karena bilangan oksidasi dari besi itu sendiri. Ya, jadi si klorida mendapatkan 2 untuk hal itu. Dan namun ini ternyata belum setara nih. Ini HCl belum setara. Mengapa? Karena di sini hanya cuma 1, sementara di sini hanya 2. Oleh karena itu, sebenarnya ini 2 HCl ditambahkan koefisien di sini. Saya lupa memberikannya di buku tulis ini, tapi untuk folio sudah aman saya buat, dan untuk
PTS yang aslinya saya juga sudah buat, Bu. Jadi ini sebenarnya sudah setara ya. Nih. Di sini saya hanya kekurangan di H2 karena saya mungkin tidak fokus. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 4 saja ya. Nah, mungkin ini tertutup, jadi kita lanjut ke sini. Ya. Satu contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari ini tanda dengan terbentuknya endapan. Untuk dalam sehari-hari ya ini tuh ada kikisan batu lah yang menjadi garam fosfat akibat air hujan yang kemudian terlarut oleh air dan mengendap jika tidak diserap tumbuhan. Jadi itu ketika si batu ini tuh ya seperti yang kita ketahui, batu tuh ya berada di luar ruangan. Namun ketika ada kayak hujan atau badai gitu ya, nah itu tuh batu bakal terus diterjang oleh air sehingga batu tuh mulai terkikis. Ketika batu ini terkikis menjadi bagian-bagian kecil, itu menjadi garam fosfat. Oke. Jadi setelah garam fosfat itu terbentuk, mereka akan terlarut oleh air ya, biasalah. Kalau hujan itu air kan banyak ya, tergenang lah, jadi terlarut air dan ada kemungkinan diserap oleh tumbuhan. Ya, terserap oleh tumbuhan dan juga ada kemungkinan mengalir ke sungai. Ya. Namun jika hal itu tidak terjadi, maka ia akan tentu mengendap. Dan itu bukan salah satu fenomena yang jarang, melainkan sering ya. Jadi garam fosfat itu tidak akan selalu diserap oleh tumbuhan. Ada kalanya tidak diserap dan dia akan mengendap. Oke, selanjutnya endapan lain yang menurut saya cukup paten ya, yaitu adalah fenomena kaki gajah atau elephant foot pada reaktor nuklir Chernobyl. Jadi pada reaktor nuklir Chernobyl tuh ada semacam endapan ya. Endapan cairan panas dengan radioaktif yang tinggi di sana. Saya sempat membaca atau mendengarkan salah satu berbagai video sih di YouTube yang akan menjelaskan itu, dan di sana diketahui kalau si cairan ini itu ternyata ini kan cairannya ditemukan di di bawah tanah. Nah ini ternyata cairannya tuh dari lantai-lantai di atas, dan dia itu saking panasnya menjebolkan lantai-lantai ke bawah sampai pada dasarnya, dan endapannya tuh masih ada sampai sekarang dan masih panas, mungkin masih panas dengan tingkat radioaktif yang sangat tinggi, dan itu sangat berbahaya. Untuk foto-fotonya ada di Google semuanya, banyak. Oke, selanjutnya ya nomor 5 di sini masih sama soalnya. Berikan contoh penggabungannya. Kita baca dari sini saja. Berikan salah satu contoh reaksi penggabungan atau pembentukan. Penggabungan itu sulfur oksida atau SO dari letusan gunung berapi. Ya, ketika berbaur dengan air H2O dan oksigen O2 di udara sekitar akan membentuk asam sulfat H2SO4, atau kita disebut dengan dihidrogen sulfida. Oke, sebenarnya ini merupakan daur sulfur ya, yang dari materi biologi, dan itu ya sangat membantu sekali menjadikan salah satu acuan lah untuk belajar lagi ya, karena begitu menarik kisahnya, daurnya begitu menarik. Oke, selanjutnya nomor 6 yang ini sudah saya tulis ulang di sini. Jadi pada pembakaran 2,4 gram magnesium di udara dihasilkan 4 gram magnesium oksida. Berapa gram oksigen yang terpakai dalam reaksi tersebut? Oke. Jadi di sini simpelnya magnesium oksida magnesium terjadi pembakarannya Mg ditambah O sama dengan MgO ya. Jadi yang di sini udah diketahui nih Mg-nya berapa. Mg-nya itu 2,4, masukin aja. MgO-nya itu 4, masukin aja. Di sini O-nya tidak diketahui jadi X. 2,4 tambah X tanda panah 4. Pindah ruas ya. X
sama dengan 4 min 2,4. Sebenarnya tidak ada pindah ruas, cuman ini biar lebih gampang aja. Jadi 4 kurang 2,4, jadi X sama dengan 1,6 gram oksigen. Dan ini merupakan teori dari Dalton itu sendiri ya, yang dimana suatu massa dari massa atom atau senyawa yang digabungkan itu pasti akan selalu sama nilainya. Oke, selanjutnya ada nomor 7 ya, ini merupakan hukum Proust ya, hukum Proust. Hukum Proust di sini, jadi perbandingan massa karbon dan oksigen. Oke. Perbandingan massa karbon dan oksigen dalam senyawa karbon dioksida adalah 3:8. Jika direaksikan 6 gram karbon dan 18 gram oksigen, tentukanlah massa karbon dioksida yang terbentuk dan massa reaksi yang tersisa. Oke. Kita langsung aja ke kerjakan yang A dulu. Di mana di sini ada CO-nya itu 3:8 ya. Dan di sini tulis 3:8. Please blur. Oke. Di sini untuk si karbonnya itu adalah 6 gram ya. Untuk si karbonnya adalah 6 gram, maka 6 ini akan dibagikan dengan koefisien dari si karbon itu sendiri ya, diperbandingkan si karbon itu sendiri atau massa si karbon itu sendiri. Oke. Jadi 6/3 sama dengan 2. Ini tidak ada yang habis nih. Oke. Sorry, ini kita bahas nomor 2 dulu ya. Yang B dulu ya. Ini tidak habis ya, tidak ada yang habis ya, karena 6/3 sama dengan 2 itu hakpatannya. Oke, selanjutnya pada O itu yang digunakan, yang akan direaksikan adalah 18 gram. Namun pada senyawa yang terbentuk oleh karbon dioksida, oksigen itu 8 perbandingannya. Jadi 18/8 sama dengan 2 sisa 2. Oke. Mengapa saya bisa bilang 2 ini? Ini 2 ini fungsinya apa sih? 2 ini fungsinya artinya adalah terdapat 2 senyawa karbon dioksida yang terbentuk antara 6 gram karbon dan 18 gram oksigen. Sisa 2. Artinya adalah si oksigen ini masih memiliki 2 yang tersisa. 2 gram oksigen yang tersisa. Karena sejatinya mereka hanya membutuhkan 3:8 alias 16 gram oksigen. Namun ketika hanya ada 18 gram oksigen yang direaksikan, maka 2 itu tersisa dan 2 itu tidak dipakai. Oke. Jadi untuk B itu adalah yang tersisa, massa reaksinya adalah oksigen dengan massanya 2 gram. Selanjutnya seperti yang tadi kita sudah ketahui, ini 2 ya. Hasilnya kita mendapatkan 2 karbon dioksida. Maka dari itu 2 kali 3 ya. 2 kali 3 sama dengan 6 dan 2 kali 8 sama dengan 16. Jadi untuk massa karbon dioksida yang terbentuk adalah 6 tambah 16 sama dengan 24 gram karbon dioksida yang terbentuk. Selanjutnya saja kita ke nomor 8. Jadi di nomor 8 ini belerang dan oksigen membentuk 2 jenis senyawa dengan kadar belerang pada senyawa 1 dan 2 berturut-turut adalah 50% dan 40%. Tentukan perbandingan massa dengan massa oksigen dalam kedua senyawa tersebut jika massa belerangnya sama. Oke, jadi ketahui ya, ada senyawa 1 dan 2, tulis saja berturut-turut ya, kadar belerang berturut-turut. Sini belerang banding oksigen dua-duanya. Ya, kadar belerang berturut-turut pada senyawa 1 yaitu 50 dan senyawa 2 adalah 40.
Dan otomatis karena 100% adalah 100, maka oksigen di senyawa 1 adalah 50 dan oksigen di senyawa 2 adalah 60. Jadi di sini ada 1:1 dan 1:1,5. Oke, jadi ditanyakan di sini kedua senyawa, tentukan perbandingan massa dengan oksigen dalam kedua senyawa tersebut jika massa belerangnya sama. Ya. Jadi 1:1,5 itu sebenarnya bisa aja 1,5 ya, cuman karena kurang enak dilihat jadi kita kalikan 2 saja. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2, 1,5 kali 2 sama dengan 3. Dan itulah jawabannya. Oke, kemudian pada nomor 9 ini tentang gas asetilena ya. Pada hukum ini, pada soal ini dijelaskanlah hukum-hukum Avogadro dan juga Gay-Lussac di sini dicampur. Oke, kemudian lanjut aja. Gas asetilena diketahui ya, C2H2 dapat dibuat menjadi gas metana CH4 melalui pembakaran tidak sempurna menurut persamaan reaksi berikut, namun belum setara. Jika diukur pada suhu dan tekanan tetap, A. Berapa liter gas oksigen ini harus direaksikan dengan 100 liter gas metana sehingga diperoleh asetilena menurut persamaan reaksi tersebut. Oke. Sebelum kita lanjut kayak gitu, dalam penghitungan itu kita harus menyetarakan persamaan berikut. Oke, jadi kita pakai cara permisalan yang lebih gampang lagi. Jadi masukkan saja koefisiennya dengan A, B, C, D ya, sesuai dengan senyawanya. Jadi di sini diketahui ya, C sama dengan A, 1 kali A sama dengan 2 kali C. H juga sama ya, cuman versinya lebih banyak, 4A, 2C dan 2D. O, 2B dan D. Oke, dari sini kita ketahui ya, cara menghitungnya ini 1, 2 dan 3. Permisalnya yang paling gampang adalah A sama dengan 2. Kemudian di sini 1 A sama dengan 2C, 2 sama dengan 2C dan 1 sama dengan C. Yang kedua 4A sama dengan 2C tambah 2D, itu 4 kali 2 sama dengan 2 kali 1 tambah 2D, 8 sama dengan 2 tambah 2D, 6 sama dengan 2D, dan 3 sama dengan D. Selanjutnya yang ketiga adalah 2B sama dengan D, 2B sama dengan 3, B sama dengan 1,5. Oke, ini perbandingan kita bikin, kita jabarin. A sama dengan 2, B sama dengan 1,5, C sama dengan 1, D sama dengan 3 ya. Di 2 banding 1,5 banding 1 banding 1 banding 3 ya, karena ada koma-komaan kita langsung kali aja 2. Di sini adalah 4 kali 2 adalah 4, 2 kali 2 adalah 4, 1,5 kali 2 adalah 3, 1 kali 2 adalah 2, 3 kali 2 adalah 6. Oke, jadi udah setara di situ. Lanjut aja, masukin koefisien di sini semua ya. A 4, B 3, C 2, D 6. Oke, lanjut ke senyawa O. Sini O sama dengan 100/4. Mengapa 100/4? Karena gas metana ini diketahui CH4-nya adalah 100 liter. Jadi kita masukkan 100 di sini dan koefisien dari gas metana ini CH4 dimasukkan untuk dibagi dan kemudian akan dikalikan oleh koefisien dari oksigen itu sendiri. 100 bagi 4 adalah 20 dan itu akan dikalikan dengan 3 dan maka hasilnya adalah 75 liter. Selanjutnya ditanyakan juga ya, berapa volume gas asetilena yang dihasilkan ya. Jadi di sini C2H2 sama dengan 100/4 disamakan saja dengan ini, dengan nomor 9A, itu C2H2 sama dengan 100/4 dikali 2 sama dengan 50 liter.
Oke. Oke ya. Apa ini kali 2 karena itu merupakan koefisien dari gas metana. Oke, jadi 9A dan B sudah selesai. Lanjut ke 9B C terakhir. Oke, jadi di 9C ini ditanyakan saat 1 liter gas oksigen mengandung 2 kali 10 pangkat 23 molekul, berapakah jumlah molekul gas asetilena yang dihasilkan dalam reaksi tersebut? Dan ini hasilnya ya. Untuk caranya itu sendiri gampang. Kita ketahui dulu 1 liter oksigen ya, sesuai ini diketahui ya. 1 liter oksigen sama dengan 2 kali 10 pangkat 23. Dan ya, itu benar. Selanjutnya di sini kita tambahkan 50 kali 2 ya dalam kurung 2 kali 10 pangkat 3 pangkat 23. Kemudian kita lanjut ya, 50 nolnya kita sumbangkan ke sini jadi 10 pangkat 24, dan 5 kali 2 adalah 10 kali 10 pangkat 24, sumbangkan lagi jadi 10 pangkat 25 molekul gas asetilena yang dihasilkan pada reaksi tersebut. Oke. Sekian presentasi dari saya, pembahasan dari saya, dan sekiranya dapat dimengerti dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Ya, ini dia kertas ujian saya yang udah lumayan rusak ya. Di sini udah ada tanda tangan orang tua dan juga udah nilai. Di sini ada stempel juga. Sekian Bu dari saya. Terima kasih.